Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day my student. Apa kabar anak-anak? Ibu doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun kita harus KBM dalam jarak jauh. Dan yang terpenting tetap gunakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Misal kalian sedang berada di luar, gunakan masker, hand sanitizer, jaga jarak, dan yang paling penting adalah jangan berlama-lama di luar. Ketika urusan kalian sudah selesai, kembali ke rumah masing-masing. Untuk video pembelajaran kita kali ini adalah video pertama kita. Ibu harus perkenalkan diri dulu. Nama ibu adalah Vivi Mailani. Di sini ibu mengampu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Jadi selama 1 tahun ini 2 semester kalian akan ketemu sama ibu. Nah, anak-anak, untuk video pertama ini kalian akan diberi materi yang pertama sekali, yaitu logika dan algoritma komputer. Are you ready? Jika sudah siap, jangan lupa alat tulisnya masing-masing. Kita mulai ya. Untuk pertemuan kelas 1 dan kedua, ibu sudah siapkan modul. Jadi di pembelajaran daring kita, ibu akan beri kalian yang pertama modul dalam bentuk slide PowerPoint, lalu yang kedua LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti di sana tugas-tugas sudah disiapkan. Kalian tinggal jawab di buku catatannya saja. Lalu yang ketiga, buku digital atau e-book, electronic book, merupakan referensi selama 1 semester. Jadi untuk referensi tambahan, selain yang sudah dipersiapkan di modul, akan ditambah dengan electronic book. Nah, kita masuk ya, langsung ke materi yang pertama, yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer. Namun sebelum masuk ke materi, ibu akan sampaikan dulu ke kalian tujuan pembelajarannya. Kenapa harus disampaikan tujuan pembelajarannya? Agar kalian tahu belajar materi ini untuk apa ya. Yang pertama, setelah mempelajari ini, nantinya akan paham definisi logika itu apa. Lalu yang kedua, nanti akan paham definisi algoritma itu apa. Lalu yang ketiga, kalian akan paham bagaimana membuat diagram alir atau bagian alir. Lalu nanti kalian bisa membuat algoritma dari studi kasus yang ibu sajikan. Nanti ada beberapa studi kasus, kalian akan membuat algoritmanya sendiri. Dan yang terakhir, nanti kalian akan merancang sendiri studi kasus, lalu dibuatkan algoritmanya. Oke, untuk berikutnya ibu akan bertanya dulu ke kalian, kata logika itu sering didengar tidak? Mungkin kalian di rumah akan menjawab, sering bu, sering digunakan malahan. Tapi apakah kata logika itu kalian paham artinya apa? Mungkin ada beberapa yang sudah paham, tapi ada mungkin yang belum paham. Supaya lebih paham, ibu akan beri ilustrasi berikut. Ini salah satu games. Kalian yang suka bermain games mungkin kenal dengan game Unblock Me Free. Game ini melatih logika kalian. Coba, mungkin kalau kalian amati, ini ada balok berwarna merah, lalu ditutupi oleh balok berwarna kuning. Bagaimana caranya logika kita untuk mengeluarkan balok ini? Nah, itu salah satu contoh games yang melatih logika. Dari games yang sudah ibu tampilkan tadi, di sini ceritanya si Adi dan Billy itu bersahabat. Suatu waktu si Adi sedang bermain game Unblock Me Free tadi. Lalu si Adi bertanya, ketika berada pada level tertentu, dia bertanya kepada Billy, Bill, tahukah kamu logika mengeluarkan balok merah ini? Lihat kalimat Adi. Bill, tahukah kamu logika mengeluarkan balok merah ini? Berarti apa? Artinya Adi sudah mengetahui definisi dari logika tersebut, sehingga dia menggunakan kata tersebut ketika bertanya kepada Billy. Nah,
salah satu ilustrasi. Bagaimana untuk ilustrasi yang berikutnya? Ibu ada satu ilustrasi lagi. Lihat. Ini gambar cangkir yang berisi teh dan gambar cangkir berisi kopi. Dari gambar ini terlihat ada panah dari A ke B dan ada panah dari B ke A. Lalu pertanyaannya, bagaimana logikanya memindahkan isi masing-masing dari tiap gelas tadi supaya berpindah? Mungkin dari kalian di rumah akan menjawab, Bu, tambahkan satu gelas kosong, gelas cadangan, atau gelas C. Oke, betul, itu jawabannya. Tapi apakah permasalahannya sudah selesai? Tentu tidak. Kita lihat ilustrasinya ke depan ya. Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan yang ada di slide tadi, kita lihat whiteboard ya. Perhatikan. Tadi ada dua cangkir. Yang pertama berisi teh. Yang kedua berisi kopi. Ini gelas A, ini gelas B. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar isi masing-masing gelas berpindah tempat? Logikanya seperti apa? Tadi mungkin kalian menjawab, siapkan satu gelas cadangan. Betul, kita siapkan dulu satu gelas cadangan. Ini adalah logikanya. Siapkan satu gelas cadangan. Kita sebut sebagai gelas C ya. Lalu, apakah sudah selesai? Belum. Kita buat algoritmanya. Algoritma itu berarti urutannya, urutan langkah-langkah pemecahan masalah. Lalu kita pindahkan isi gelas A ke gelas C. Otomatis gelas A kosong dong, ya. Ketika sudah kosong, maka kita pindahkan lagi. Pindahkan isi gelas B ke gelas A. Oke? Lalu pindahkan kembali isi gelas C ke gelas B. Dan selesai. Nah, inilah urutan atau tahapan langkah-langkah penyelesaian masalah untuk studi kasus kita yang pertama. Sudah semakin paham pengertian logika? Nanti kalian akan menyimpulkan sendiri apa itu definisi logika. Nah, tadi kita sudah buatkan algoritmanya untuk kasus ini. Sekarang untuk menguji kalian pemahamannya bagaimana tentang logika, Ibu akan kasih tugas. Nah, tugasnya berupa apa? Kita kasih ceritanya seputar kopi ya. Lihat di sini. Di gambar diminta buatlah algoritma untuk proses pembuatan kopi susu dengan rasa manis tepat. Di sini sudah disiapkan air panas, kopi, susu, gula, sendok, dan gelas. Nah, bagaimana caranya membuat algoritmanya, urutan-urutannya supaya menjadi algoritma pembuatan kopi susu dengan rasa manis tepat? Apakah kopinya 5 sendok? Apakah gulanya yang 5 sendok? Atau mungkin airnya dulu? Nah, bagaimana logika kalian? Silahkan kalian tuangkan di dalam buku catatan masing-masing.
Lalu untuk yang berikutnya kita akan simpulkan tentang logika dan algoritma. Jadi kalau logika itu pola pikir, nalar, proses berpikir. Jadi logika itu ilmu yang mengajarkan bagaimana cara berpikir untuk melakukan kegiatan tertentu. Sedangkan algoritma adalah tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya, urutan-urutannya dalam menyelesaikan logika tadi. Nah, mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya apa itu logika, apa itu algoritma. Jika sudah, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu membuat bagan alir. Sekarang saatnya kita membuat bagan alirnya ya. Kalau tadi kalian sudah tahu ada 8 simbol yang digunakan, lalu kita gunakan simbol-simbol tersebut dalam contoh kasus yang tadi. Perhatikan ya. Yang pertama, dalam membuat bagan alir wajib ada start atau mulai. Ini disebut terminator. Namanya terminator mulai. Lalu apalagi kita siapkan datanya apa-apa saja. Ada gelas A, gelas B, gelas C. Oke. Lalu tadi logikanya apa? Untuk memindahkan masing-masing. Ya. Berarti proses. Tambahkan 1 gelas cadangan. Oke, ini simbol data. Ini sebagai simbol proses. Nah, kita lanjutkan pindahkan. Proses yang berikutnya adalah pindahkan isi gelas A ke gelas C. Oke, lalu lanjutkan lagi proses. Pindahkan isi gelas B ke gelas A. Karena tidak cukup, kita butuh konektor. Kita lanjutkan ke sini. Proses yang terakhir, pindahkan isi gelas C ke gelas B. Selesai. Nah, ini tarik ke sini. Selesai. Ini adalah simbol-simbol yang kita gunakan. Dan jangan lupa, ini adalah simbol penunjuk alir. Dan ini simbol terminator N. Selesai. Nah, kalau sudah sampai di sini, kalian sudah bisa membuat bagan alir dari studi kasus yang sudah disajikan. Lalu, bagaimana kalau kalian membuat sendiri? Kalian akan membuat sendiri untuk studi kasus tadi yang kedua. Studi kasus yang kedua masih ingat?
yaitu studi kasus membuat kopi susu manis tepat. Pertama kalian bikin logikanya apa, temukan logikanya apa, lalu algoritmanya dalam bentuk teks. Setelah itu buat algoritmanya dalam bentuk bagan alir seperti ini. Paham ya apa yang dilakukan? Jika sudah selesai, nanti terakhir kalian tulis di buku catatan dan kirimkan ke ibu melalui WhatsApp pribadi. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi pertama, kalian sudah mempelajari tentang logika dan algoritma komputer. Pengertian logika itu apa? Kalian akhirnya sudah tahu. Lalu pengertian algoritma itu apa? Lalu kalian membuat algoritma dalam bentuk teks dari studi kasus yang disajikan. Lalu kalian membuat merancang bagan alir dari studi kasus yang disajikan. Nah, untuk minggu depan kita akan lanjut ke pertemuan kedua, yaitu menggunakan perintah command internal di dalam Windows. Seperti apa perintah-perintahnya? Mungkin bisa kalian cari tahu dulu dari modul yang sudah Ibu siapkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.